Pagi di desa Sukamulyo selalu dimulai dengan suara ayam berkokok dan sinar matahari yang menyusup di antara pepohonan kelapa. Di ujung jalan tanah itu, berdiri sebuah warung kecil dengan papan kayu bertuliskan, "Cukur Pria, Pak Ujang." Di dalamnya, seorang pria berusia sekitar 45 tahun tengah sibuk menyiapkan peralatannya. Gunting, sisir, dan cermin besar yang mulai kusam menjadi saksi perjuangan hidupnya setiap hari. Pak Ujang dikenal sebagai tukang cukur paling rajin di desa itu. Ia membuka usahanya sejak matahari baru terbit, dan menutupnya setelah adzan maghrib berkumandang. Meski tempatnya sederhana dan peralatannya tidak baru, pelanggan selalu datang karena tangan Ujang terampil dan ucapannya ramah. Ia hafal semua langganannya, tahu siapa yang suka potongan cepak rapi dan siapa yang hanya datang untuk ngobrol sambil mencukur kumis. "Kayaknya makin sepi, ya, Pak?" tanya salah satu pelanggan pagi itu, sambil duduk di kursi rotan yang sudah mulai longgar anyamannya. Pak Ujang tersenyum, menepuk bahu lelaki itu. "Namanya rezeki, Mas. Kadang ramai, kadang sepi. Yang penting jangan ngeluh." Kalimat sederhana itu sering ia ucapkan, meski hatinya sendiri mulai lelah. Sejak pandemi beberapa waktu lalu, penghasilannya menurun drastis. Kadang dalam sehari hanya ada 2 atau 3 pelanggan. Sementara kebutuhan rumah tangga terus bertambah, biaya sekolah anak yang belum lunas, dan dapur yang makin sering kosong. Di rumah, Bu Siti, istrinya, selalu berusaha menutupi kekurangan itu dengan senyum dan semangat. Namun ia tahu, suaminya sering duduk termenung di malam hari, menatap atap bambu yang sudah lapuk. "Sabar, Bang," katanya pelan suatu malam. "Yang penting kita masih sehat. Tuhan pasti kasih jalan." Pak Ujang hanya mengangguk. Tapi di dalam hati, ia merasa malu. Dulu, ia sering menasihati orang untuk hidup jujur dan sederhana. Sekarang, setiap kali melihat tetangganya membeli motor baru atau memperbaiki rumah, dadanya seperti ditusuk rasa iri. Ia tahu perasaan itu salah, tapi sulit diusir. Suatu sore, setelah pelanggan terakhir pulang, Pak Ujang duduk di kursi cukurnya sendiri. Ia memandangi wajahnya di cermin. "Apa salahnya kalau aku ingin hidup lebih baik?" gumamnya pelan. Tangan kasarnya menyentuh pipinya sendiri, melihat rambut beruban yang mulai banyak. Kerja keras rasanya tak cukup. Saat itu, di luar terdengar suara langkah kaki mendekat. Seorang lelaki berpakaian hitam datang tanpa suara motor, hanya berjalan kaki. Wajahnya tidak dikenal, kulitnya sawo matang, matanya tajam tapi tenang. "Pak Ujang?" tanyanya pelan. Ujang menoleh, agak waspada. "Iya, betul. Mau cukur?" "Ya." Pria itu tersenyum samar. "Bukan, saya cuma mau ngobrol sebentar." Katanya bapak orang yang rajin, tapi belum dapat rezeki besar. Nada suaranya tenang, tapi ada sesuatu di balik kata-katanya yang membuat bulu kuduk Ujang meremang. "Heh, siapa yang bilang begitu?" tanya Ujang, mencoba tertawa. "Desa kecil, kabar cepat menyebar. Saya cuma ingin menawarkan sesuatu." Ia mendekat, duduk tanpa diundang di kursi tamu. "Kalau Bapak mau, hidup bisa berubah dalam semalam. Tidak perlu kerja keras seperti ini terus." Pak Ujang mengernyit, antara penasaran dan takut. "Tawaran apa, Mas?" Pria itu menatapnya tajam. "Cara cepat untuk kaya. Tapi tidak semua orang berani melakukannya." Hening mengisi ruang cukur kecil itu. Hanya terdengar detak jam dinding tua. Ujang menelan ludah, mencoba tersenyum. "Saya ini cuma tukang cukur, Mas. Bukan orang yang paham urusan besar begitu." Pria itu berdiri. "Pikirkan saja. Kadang yang berani mengambil langkah gelap, justru sampai lebih cepat di terang." Ia berjalan keluar perlahan, meninggalkan aroma wangi dupa samar yang entah dari mana asalnya. Pak Ujang menatap punggungnya hingga hilang di tikungan. Udara sore terasa berat. Kata-kata pria itu bergema di kepalanya,
Hidup bisa berubah dalam semalam. Malamnya, Pak Ujang tak bisa tidur. Ia mendengar suara jangkrik di luar jendela, tapi pikirannya melayang ke arah kata, kaya. Bayangan rumah megah, motor baru, dan senyum bangga istrinya muncul dalam imajinasinya. Ia tahu ada sesuatu yang tidak beres dengan tawaran itu. Tapi di dalam hati, ada bisikan halus yang membuatnya tak bisa berhenti berpikir. Sementara di dapur, Bu Siti menyiapkan teh hangat dan berbisik lirih pada dirinya sendiri. Ya Allah, beri kekuatan pada suamiku. Di luar rumah, angin malam berhembus pelan. Di kejauhan, di antara pohon-pohon pisang, sosok pria berpakaian hitam yang tadi datang masih berdiri diam, menatap rumah kecil itu dari kejauhan. Bibirnya bergerak tanpa suara, seolah membaca sesuatu yang tidak bisa didengar manusia biasa. Dan malam itu menjadi awal dari perubahan besar dalam hidup Pak Ujang. Perubahan yang tidak pernah ia duga akan menuntunnya ke jalan yang gelap. Malam itu, langit desa Sukamulyo tampak kelam. Bulan separuh menggantung di atas sawah yang basah oleh embun. Jalan kecil yang mengarah ke sawah itu sunyi, hanya terdengar suara kodok bersahutan. Pak Ujang berjalan pelan dengan langkah gelisah, membawa lampu senter kecil di tangannya. Katanya, ia hendak menengok sawah milik orang tuanya yang sudah lama tak digarap, tapi alasan itu hanya untuk menenangkan hatinya sendiri. Sudah 2 malam ia memikirkan kata-kata pria berpakaian hitam yang datang ke tempat cukurnya. Tawaran, cara cepat kaya, itu seperti racun yang manis, berbahaya, tapi menggoda. Sesekali ia berhenti dan menatap ke langit, berharap Tuhan memberi tanda. Tapi yang ada hanya kabut tipis yang perlahan turun menutupi jalan. Ia menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri, hingga tiba-tiba sebuah suara pelan terdengar dari arah depan. Sudah saya tunggu, Pak Ujang. Ujang refleks menyorotkan senter ke arah suara itu. Di bawah pohon besar, berdiri pria berpakaian hitam yang sama. Wajahnya tampak tenang, namun matanya berkilat aneh di bawah cahaya redup. Mas, kok tahu saya kesini? Suara Ujang sedikit bergetar. Pria itu tersenyum tipis. Saya tahu Bapak belum bisa tidur 2 malam ini. Yang saya tawarkan bukan hal sepele, tapi juga bukan hal buruk, kalau Bapak tahu caranya. Ujang menelan ludah. Saya cuma orang kecil, Mas. Saya nggak paham urusan beginian. Tidak perlu paham, cukup berani. Pria itu berjalan mendekat. Dari balik bajunya, ia mengeluarkan selembar kain hitam yang dilipat rapi. Ini lambang awal perjanjian. Kalau Bapak benar-benar ingin hidup berubah, datanglah ke hutan kecil di belakang bukit esok malam. Bawa kain ini. Sisanya akan saya tuntun. Ujang menatap kain itu lama. Ini pesugihan, ya? Pria itu tidak menjawab langsung. Ia menatap sawah yang gelap, lalu berkata datar, ada kekuatan di dunia ini yang bisa menukar kerja keras dengan hasil cepat. Tapi ada harga yang harus dibayar. Harga? Tanya Ujang perlahan. Kesetiaan dan rahasia. Udara di sekeliling mereka terasa dingin mendadak. Senter di tangan Ujang redup seperti hampir mati. Ia mundur setapak, hatinya berdebar. Kalau saya menolak? Pria itu tersenyum lagi. Bapak bebas menolak. Tapi besok pagi, warung Bapak mungkin tetap sepi. Anak Bapak tetap butuh uang sekolah. Dan Bapak tetap akan memandangi langit malam dengan dada kosong. Kata-kata itu menusuk tajam ke dalam hati Ujang. Ia menggenggam kain hitam itu tanpa sadar. Ketika ia menatap lagi ke arah pria itu, sosoknya sudah menghilang. Yang tersisa hanya hembusan angin dan bau dupa samar seperti malam pertama mereka bertemu. Ujang berdiri kaku cukup lama sebelum akhirnya berbalik pulang. Setiap langkahnya terasa berat. Di rumah, Bu Siti menunggu sambil memintal kain di ruang tengah. Jam sudah menunjukkan hampir pukul 11 malam. Ketika pintu terbuka, ia terkejut melihat suaminya pulang dengan wajah pucat. Bang, dari mana? Tanyanya lembut.
Dari sawah, jawab Ujang singkat. Ia menaruh senter di meja tanpa menatap istrinya. Bu Siti memperhatikan gerak-geriknya. Kenapa tangan abang gemetaran? Ujang terdiam, menatap tangannya sendiri yang memegang lipatan kain hitam. Ia buru-buru menyembunyikannya di saku jaket. Cuma dingin, katanya cepat. Dingin apa, Bang? Keringat abang malah deras begitu. Ia memaksa tersenyum. Udara luar beda, Sit. Sudah, tidur aja dulu. Namun malam itu Bu Siti tidak langsung tidur. Ia menatap punggung suaminya yang duduk diam di tepi ranjang, menunduk, seperti orang yang sedang menanggung beban berat. Dari saku jaketnya, sesuatu tampak sedikit keluar, lipatan kain hitam. Ada perasaan aneh menyelinap di hati Bu Siti, semacam firasat buruk yang belum bisa ia jelaskan. Sejak pertemuan dengan orang asing itu, suaminya jadi lebih pendiam dan mudah marah. Ia jarang bercanda, jarang mengajak makan bersama. Seolah pikirannya sedang dikuasai sesuatu yang gelap. Sementara itu, di dalam kepala Pak Ujang, suara pria misterius itu terus terngiang. Datanglah ke hutan kecil di belakang bukit. Bawa kain ini. Ia mencoba menutup mata, tapi bayangan kain hitam itu seperti membara di dalam pikirannya. Antara takut dan penasaran, antara sadar dan kehilangan kendali. Ia menatap wajah istrinya yang tertidur gelisah, lalu menghela napas panjang. Cuma sekali saja, bisiknya. Cuma mau lihat seperti apa sebenarnya. Dan malam itu, keputusan kecil itu menjadi langkah pertamanya menuju jalan gelap yang tidak akan bisa ia putar kembali. Tengah malam tiba dengan keheningan yang menekan. Hutan kecil di pinggir desa Sukamulyo tampak seperti dunia lain. Embun menetes dari dedaunan, kabut turun perlahan, dan suara jangkrik seakan lenyap entah kemana. Di bawah langit tanpa bintang, langkah Pak Ujang terdengar ragu, pelan, berhenti, lalu berjalan lagi. Ia membawa kain hitam yang semalam diberikan oleh pria misterius itu. Tangannya dingin, tapi dadanya berdegup keras seperti genderang perang. Ia tidak tahu pasti apa yang akan terjadi malam ini. Hanya keyakinan samar bahwa sesuatu akan berubah, entah menjadi lebih baik, atau sebaliknya. Di tengah hutan, cahaya kecil terlihat dari kejauhan. Aroma dupa terbakar perlahan tercium samar. Semakin dekat, semakin jelas tampak sesosok pria berpakaian hitam berdiri di tengah lingkaran tanah yang dibatasi oleh batu-batu kecil. Di sekelilingnya, beberapa lilin merah menyala dengan api bergoyang tertiup angin. Pak Ujang datang juga, suara pria itu tenang, nyaris tanpa ekspresi. Bagus. Tidak semua orang berani melangkah sejauh ini. Ujang menelan ludah. Ini tempatnya, Mas? Tempat di mana orang berhenti mengeluh tentang nasib. Jawabnya dingin. Taruh kain itu di tengah lingkaran. Dengan gemetar, Ujang meletakkan kain hitam itu di tanah. Pria itu kemudian menaburkan sesuatu seperti serbuk hitam di atasnya, lalu menancapkan sebuah batang lilin kecil di tengahnya. Sekarang, pejamkan mata, katanya pelan, dan ucapkan dalam hati apa yang kau inginkan. Ujang menunduk, memejamkan mata. Ia mengucap dengan lirih, saya ingin kaya. Saya ingin anak istri saya tidak susah lagi. Hening. Lalu dari arah belakang, terdengar suara seperti gesekan ranting. Perlahan, langkah berat mendekat. Ujang membuka matanya sedikit, dan jantungnya hampir berhenti berdetak. Di antara kabut, tampak bayangan besar berbentuk hewan, tubuhnya kekar, dengan moncong panjang dan mata merah menyala. Hewan itu tidak sepenuhnya tampak jelas, seolah berada di antara dunia nyata dan bayangan. Ujang mundur spontan, tapi pria berpakaian hitam itu menatapnya tajam. Jangan bergerak. Kalau kau takut, semua gagal. Tubuh Ujang kaku. Bayangan itu berjalan mengitari lingkaran batu, mendengus pelan, lalu berhenti tepat di depan lilin yang menyala. Napasnya berat, seperti hembusan api dari dalam dada.
Sekarang letakkan setetes darahmu di atas kain itu, kata pria itu tenang. Darah saya? Suara Ujang parau. Cuma setetes. Tanda penerimaan. Dengan tangan gemetar, Ujang menusukkan jarum kecil yang disodorkan pria itu ke ujung jarinya. Setetes darah jatuh di kain hitam, lalu menyerap cepat seperti ditelan bumi. Sesaat kemudian, api lilin berkobar lebih besar, berwarna kebiruan. Angin berputar di sekitar mereka, membawa suara samar yang tak dimengerti. Sudah, kata pria itu akhirnya. Mulai malam ini, nasibmu berubah. Tapi ingat satu hal, Ujang, jangan pernah menceritakan ini pada siapapun, bahkan pada istrimu. Kalau rahasia ini terbuka, semua akan berbalik. Ujang masih terpaku, matanya tertuju pada bayangan hewan yang kini perlahan memudar. Dunia di sekitarnya berputar. Kepalanya berat, pandangannya gelap. Lalu semuanya hilang. Ketika Ujang membuka mata, sinar matahari menembus celah daun. Burung-burung berkicau seolah tak ada yang aneh terjadi. Ia terbaring di tanah, dengan kepala pusing dan tubuh pegal. Astaga, saya ketiduran, gumamnya, bingung. Namun ketika tangannya menyentuh saku celananya, jantungnya langsung berdetak kencang. Di dalamnya, terselip lembaran uang 100 ribuan, lusinan jumlahnya. Keringat dingin langsung membasahi tengkuknya. Ia menatap uang itu dengan mata lebar. Ini, dari mana? Lalu kilasan malam tadi muncul lagi di kepalanya, kain hitam, darah, dan bayangan makhluk bermata merah. Ia menatap sekeliling, tapi tak ada siapapun di sana. Hanya hutan tenang yang seolah tidak tahu apa-apa. Ya Allah, bisiknya. Benarkah ini nyata? Ketakutan dan rasa kagum bercampur menjadi satu. Sebagian dirinya ingin berlari pulang dan membuang uang itu, tapi bagian lain merasakan sesuatu yang lebih kuat, keinginan untuk percaya bahwa ini adalah berkat. Ujang memasukkan uang itu ke dalam tasnya dengan tangan gemetar. Ia menatap ke langit yang cerah, lalu menunduk lagi. Cukup sekali ini, katanya pelan. Saya nggak akan serakah, asal rezeki terus datang. Tapi dalam hatinya, suara kecil berbisik. Sekali sudah berarti terikat. Tak ada jalan kembali. Ketika ia tiba di rumah, Bu Siti sedang menjemur pakaian. Ia menatap suaminya yang datang dengan wajah pucat tapi matanya berbeda. Seolah ada api kecil menyala di dalamnya. Bang, dari mana? Kok pagi-pagi sudah keluar? Dari tempat teman, jawab Ujang cepat. Ia menunduk, menyembunyikan ekspresi gugupnya. Bu Siti mengangguk ragu, tak ingin memaksa. Tapi malam itu, saat Ujang membuka laci meja dan menatap uang yang kini menumpuk, ia tersenyum tipis untuk pertama kalinya. Bukan senyum bahagia, melainkan campuran antara kelegaan dan ketamakan yang baru tumbuh. Dan dari balik jendela, angin malam berhembus pelan, membawa aroma dupa samar yang entah dari mana asalnya. Pagi itu, sinar matahari terasa berbeda di rumah Pak Ujang. Burung-burung berkicau di pohon jambu depan rumah, dan aroma kopi buatan Bu Siti memenuhi udara. Namun bukan hanya pagi yang berubah, suasana hati di rumah itu pun kini lain. Di halaman, tampak Pak Ujang sedang menjemur sepeda motor baru berwarna hitam mengilap. Motor itu belum genap seminggu dibeli, dan masih tercium bau cat baru. Sebelumnya, kemanapun ia pergi, ia selalu menuntun sepeda tua yang sering mogok. Tapi kini, dengan senyum bangga di wajahnya, ia sesekali mengelap bodi motor itu seperti sedang mengelus keberuntungan. Bang, suara Bu Siti dari dapur, ini dari mana uang buat beli motor, Bang? Ujang terdiam sejenak sebelum menjawab, ada pelanggan lama, Sid. Bayarannya gede. Alhamdulillah, rezeki. Bu Siti mengangguk pelan, meski dalam hatinya sedikit ragu. Ia tahu pelanggan Ujang kebanyakan orang desa, tak mungkin membayar hingga cukup untuk membeli motor dan memperbaiki atap rumah. Tapi melihat wajah suaminya yang bahagia, ia memilih diam.
Beberapa hari berikutnya, perubahan di rumah itu makin jelas. Dinding yang dulu kusam kini dicat baru, genting bocor diganti, dan salon cukur sederhana di depan rumah kini memiliki cermin besar, kursi kulit baru, serta lampu terang benderang. "Wah, Ujang sekarang sukses, ya?" kata Pak RT sambil duduk di kursi baru di tempat cukur. "Baru beberapa minggu, langsung berubah begini." Ujang tertawa kecil. "Rezeki nggak kemana, Pak RT. Kalau rajin dan niat, pasti ada jalannya." Pak RT mengangguk sambil tersenyum, meski sorot matanya penuh tanda tanya. Tak hanya dia, warga lain pun mulai memperbincangkan hal yang sama. Di warung kopi dekat pasar, suara-suara mulai berbisik. "Katanya si Ujang dapat proyek cukur pejabat kota," ujar seseorang. "Ah, mana mungkin. Orang baru kemarin sore dia masih ngeluh sepi pelanggan." "Ya tapi lihat aja, rumahnya udah kayak orang kota. Istrinya juga katanya sering belanja emas." Desa kecil itu mulai ramai dengan rasa ingin tahu. Tapi bagi Pak Ujang, semua itu hanya terdengar samar. Ia sedang sibuk menikmati perubahan hidupnya. Setiap pagi, pelanggan datang silih berganti. Ia memotong rambut sambil memutar lagu dangdut dari radio barunya. Di sela pekerjaannya, matanya sering melirik ke arah kotak kecil di bawah meja, tempat ia menyimpan sebagian uang hasil pagi misterius. Itu, uang yang selalu muncul di sakunya setiap kali ia tertidur selepas malam Jumat. Kadang ia sendiri masih bingung. Bagaimana uang itu bisa muncul? Bagaimana ritual itu bekerja? Semua tampak kabur, tapi hasilnya nyata. Ia hanya tahu satu hal. Setiap kali ia memikirkan rasa takutnya dulu, wajah pria berpakaian hitam itu muncul di benaknya, tersenyum seolah mengingatkan, "Ini harga dari keberanianmu." Suatu sore, saat Ujang sedang menutup tempat cukurnya, datang seorang lelaki tua yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Bajunya lusuh tapi matanya tajam, penuh pengamatan. "Assalamualaikum, Pak Ujang," katanya ramah. "Saya Rahmat, saudara jauh Pak RT. Saya baru pindah ke sini." Ujang membalas salamnya dengan senyum sopan. "Waalaikumsalam. Silakan duduk, Pak. Mau cukur?" Pak Rahmat mengangguk. "Iya, sekalian kenalan. Saya dengar-dengar, Bapak ini tukang cukur paling laris sekarang." Ujang terkekeh. "Ah, cuma kebetulan, Pak. Lagi ramai aja." Saat gunting mulai bergerak di tangannya, Pak Rahmat berbicara pelan, seolah memuji. "Kadang rezeki datang cepat itu, bukan cuma soal kerja keras, ya, Pak Ujang." Ujang menghentikan guntingnya sepersekian detik, tapi segera tersenyum kembali. "Hehe, mungkin saya lagi beruntung, Pak. Doa istri juga kali." Pak Rahmat menatap cermin, memerhatikan pantulan wajah Ujang yang sedikit tegang. "Ya, mungkin. Tapi saya juga pernah lihat orang yang beruntung seperti itu. Biasanya, ada yang disembunyikan." Ucapan itu menancap seperti jarum. Ujang pura-pura tidak mendengar, tapi keringat di tengkuknya mulai muncul. Ia segera mengalihkan pembicaraan, menanyakan hal-hal ringan hingga akhirnya potongan rambut selesai. Sebelum pergi, Pak Rahmat menatap mata Ujang lewat cermin dan berkata perlahan, "Hati-hati, Pak. Kadang rezeki yang terlalu cepat bisa jadi ujian, bukan anugerah." Ujang hanya mengangguk tanpa menjawab. Setelah lelaki itu pergi, ia menutup pintu tempat cukur dengan cepat, lalu duduk diam di kursinya. Kata-kata itu terus berputar di kepalanya, tapi di sisi lain, pikirannya menolak untuk takut. Ia membuka laci, menatap uang yang tersusun rapi. "Ujian atau bukan, yang penting keluarga saya nggak kelaparan," gumamnya. Di luar, langit mulai gelap. Angin bertiup membawa aroma tanah basah, dan di kejauhan, suara azan maghrib menggema lembut. Ujang menatap uang itu sekali lagi, lalu menutup laci dengan senyum kecil. Dalam hatinya ia berbisik, "Saya udah milih jalan ini.
dan saya nggak akan mundur. Desa Sukamulyo kini punya bahan gosip baru setiap pagi. Pak Ujang, tukang cukur yang mendadak kaya raya. Dalam waktu singkat, rumahnya yang dulu sederhana kini berdiri megah dengan cat baru berwarna krem, pagar besi berkilau, dan motor besar terparkir di halaman. Dari kejauhan, rumah itu tampak seperti milik orang kota yang salah alamat. Warung kopi di seberang jalan menjadi tempat warga membicarakannya setiap hari. "Lihat tuh, si Ujang sekarang pakai cincin emas di 3 jari," kata Pak Darto sambil menyeruput kopi. Katanya istrinya beli perhiasan baru tiap minggu, timpal yang lain. Heran, pelanggan cukurnya biasa aja, tapi uangnya kayak air mengalir. Pak Rahmat yang duduk di pojok warung hanya menggeleng pelan. Ia sudah lama memperhatikan perubahan Ujang. Bukan cuma dari harta, tapi juga dari cara menatap orang. Mata yang dulu ramah kini sering kosong dan penuh kesombongan. Sementara itu, di rumah mewahnya, Pak Ujang sedang duduk di teras sambil menyalakan rokok mahal. Baju yang ia kenakan kini bukan lagi kaos lusuh, melainkan kemeja bermerek yang ia beli di kota. Ia menatap motornya dengan puas, lalu melirik jam tangan barunya. "Dulu orang gak pernah melirik saya," gumamnya. "Sekarang, semuanya Pak, semua hormat." Bu Siti muncul dari dalam rumah membawa minuman. Senyumnya kaku. Ia tahu betul bahwa setiap barang baru di rumah ini datang tanpa penjelasan jelas. Uang muncul begitu saja, tanpa tahu sumbernya dari mana. "Bang," ucapnya pelan, "kalau boleh nanya, abang sebenarnya kerja apa sekarang? Tukang cukur kok jarang buka tempatnya?" Ujang meniup asap rokok, tak menatap istrinya. "Udah ku bilang, Sid, saya punya rezeki lain. Jangan banyak tanya. Yang penting kita nggak susah lagi, kan?" "Tapi abang sering keluar malam pulang subuh," bisik Bu Siti. "Abang kemana?" Ujang menatapnya tajam. "Ngurus urusan. Gak usah ikut campur." Nada suaranya dingin, membuat Bu Siti menunduk ketakutan. Ia merasakan ada sesuatu yang berubah dalam diri suaminya. Bukan cuma gaya hidup, tapi juga cara bicara, tatapan, bahkan cara berjalan. Beberapa hari berikutnya, perilaku Ujang semakin mencolok. Ia mulai jarang membuka tempat cukurnya, lebih sering nongkrong di warung sambil memamerkan perhiasan. Setiap kali ada warga yang lewat, ia sengaja menyapa dengan nada tinggi, seolah ingin memastikan semua orang tahu bahwa dirinya sudah naik kelas. "Pak RT," serunya suatu siang. "Nih, lihat, motor baru lagi. Yang kemarin udah saya jual." Pak RT hanya tersenyum tipis. "Wah, cepat sekali rezekinya, Jang." Ujang terkekeh. Namanya juga orang kerja keras. Tapi di balik tawa itu, ada sesuatu yang mengganggu. Matanya sering tampak merah dan sayu, seperti orang yang kurang tidur. Kadang di malam hari, warga melihat cahaya aneh dari arah rumahnya, seperti pantulan api kecil di halaman. Sampai suatu malam, Hendra, pemuda desa yang rumahnya tak jauh dari tempat Ujang, tak sengaja melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Saat itu sudah lewat tengah malam. Ia baru pulang dari ronda ketika melihat bayangan seseorang berjalan cepat di gang belakang rumah Ujang. Karena penasaran, ia mendekat perlahan. Dari balik pagar, ia melihat sosok Pak Ujang sendiri, tapi wajahnya tampak berbeda. Ia mengenakan pakaian serba hitam, rambutnya acak-acakan, dan langkahnya pelan namun terarah, menuju arah hutan kecil di pinggir desa. "Pak Ujang?" panggil Hendra pelan. Sosok itu berhenti sejenak, menoleh, tapi hanya sebagian wajahnya yang tampak, mata merah menyala dalam kegelapan. Hendra langsung mundur ketakutan. Begitu ia berkedip, sosok itu sudah lenyap ditelan kabut malam. Sejak malam itu, Hendra tidak bisa tidur nyenyak. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin itu hanya bayangan atau permainan cahaya, tapi setiap kali lewat depan rumah Ujang, bulu kuduknya selalu berdiri tanpa sebab. Di sisi lain,
Bu Siti mulai sering terbangun di malam hari karena mendengar suara aneh di sekitar rumah. Kadang terdengar seperti langkah kaki hewan besar, kadang seperti dengusan berat yang datang dari bawah lantai. Pernah suatu malam, ia terbangun karena mendengar suara seperti babi mengorek tanah di halaman belakang. Dengan jantung berdebar, ia mengintip dari jendela. Tidak ada siapapun, tapi tanah di halaman tampak becek dan tergali sebagian, seperti ada sesuatu yang mencari makan di sana. Ia membangunkan suaminya dengan panik. "Bang, denger enggak? Ada suara babi di luar." Ujang membuka mata perlahan. Pandangannya kosong, seperti orang setengah sadar. "Tidur lagi? Sip. Jangan hiraukan suara itu." "Tapi, Bang..." "Tidur," bentaknya keras. Suara itu menggema di kamar, membuat Bu Siti tak berani bicara lagi. Ia menunduk, menahan air mata. Ketika ia akhirnya tertidur dengan gelisah, Ujang duduk diam di tepi ranjang. Senyum tipis muncul di bibirnya. Ia menatap jendela, seolah tahu suara apa yang didengar istrinya. Dan di luar sana, di balik gelapnya halaman rumah, suara dengusan berat itu terdengar lagi. Pelan, ritmis, seperti napas makhluk besar yang sedang menunggu. Pagi itu, udara di desa terasa hangat dan cerah, namun suasananya berbeda. Di warung sederhana milik Bu Minah, tempat biasa warga desa berkumpul sambil menyeruput kopi, suasana jadi lebih ramai dari biasanya. Suara bisik-bisik terdengar di antara bunyi gelas dan sendok. Topiknya satu, Pak Ujang, si tukang cukur yang mendadak kaya raya. Kalian lihat rumahnya Ujang sekarang? Dindingnya udah disemen halus, pagarnya besi. Kemarin saya lihat dia beli motor baru," ujar Pak Darto, petani yang duduk di kursi panjang dekat jendela. "Iya, saya juga lihat," katanya istrinya, Bu Siti, "sekarang pakai perhiasan emas. Tapi aneh, tukang cukur mana bisa sekaya itu?" Timpal Bu Minah sambil menyeka meja. Pak Rahmat, yang dikenal sebagai orang paling rasional di desa, ikut menyahut. "Jangan-jangan dia dapat warisan atau buka usaha lain. Jangan asal tuduh orang kaya karena hal aneh." Namun Hendra, pemuda yang sering ronda malam, menatap serius. "Saya nggak asal ngomong, Pak. 2 malam lalu, saya lihat ada bayangan hitam lewat di depan rumah Ujang. Bentuknya kayak binatang, tapi jalannya aneh, seperti manusia merangkak." Warung mendadak hening. Semua mata menatap Hendra. "Bayangan hitam?" tanya Bu Minah, menelan ludah. "Kamu yakin itu bukan cuma anjing atau babi hutan?" Hendra menggeleng. "Saya udah biasa lihat binatang malam, Bu. Tapi yang satu ini beda." Matanya merah, dan hilangnya cepat banget. Pak Darto berdeham, mencondongkan tubuh. "Kau maksud babi ngepet?" katanya pelan, seolah takut ucapannya didengar oleh makhluk halus. Beberapa orang langsung menunduk, sebagian lainnya berbisik-bisik pelan. Isu itu mulai berkembang di antara para warga yang haus cerita. Nama babi ngepet tiba-tiba jadi topik utama yang menegangkan. "Ah, omong kosong," sahut Pak Rahmat mencoba menenangkan suasana. "Kekayaan itu bisa aja datang dari kerja keras. Ujang orangnya rajin. Dulu tiap pagi buka cukur sampai malam. Siapa tahu dia nabung. Tapi sekarang dia jarang buka cukur, Pak." Selah Hendra cepat. "Warung cukurnya malah sering tutup, tapi tiap minggu beli barang baru." Pak Rahmat terdiam sesaat. Kalimat Hendra membuatnya berpikir, meski ia tetap tak mau menuduh. "Ya sudah, jangan asal menebak. Fitnah bisa bahaya." Namun bagi warga yang mendengarkan, rasa penasaran sudah tumbuh jadi kecurigaan. Mereka terus membahas kekayaan Ujang dari berbagai sudut. Motor baru, perabot mahal, bahkan uang yang katanya berlimpah di rumahnya. Sementara itu, di rumah, Bu Siti sedang menyapu teras dengan pikiran yang tak tenang. Ia baru saja lewat di warung dan mendengar sekilas pembicaraan orang-orang tentang suaminya. Kata-kata, babi ngepet, dan uang pesugihan
bergema di kepalanya. Ia berhenti menyapu dan menatap pintu rumah. Apa benar mereka bicara tentang Ujang? Gumamnya lirih. Dadanya terasa sesak. Saat malam tiba, Ujang pulang dengan wajah lelah namun matanya tajam. Tangannya membawa kantong plastik berisi sesuatu. Ia menaruhnya di meja tanpa berkata apa-apa. Bu Siti memberanikan diri. "Bang, orang-orang di warung mulai ngomong aneh tentang kita." Ujang mengangkat alis. "Ngomong apa?" Katanya Bang Ujang kaya karena pesugihan. Ujang langsung menatap istrinya tajam. "Dari mana kau dengar itu?" "Dari Bu Minah, waktu aku beli beras. Semua orang udah pada ngomong." Wajah Ujang menegang. Ia menahan amarah yang hampir meledak, lalu menatap Bu Siti dengan nada dingin. "Jangan dengar omongan orang. Mereka iri. Mereka nggak tahu apa-apa tentang aku." "Tapi kenapa uang itu datangnya aneh, Bang? Kadang pagi-pagi uang sudah ada di lemari, padahal abang semalaman nggak di rumah." Ujang terdiam, rahangnya mengeras. Ia tak menjawab, hanya menatap Bu Siti dengan sorot mata tajam yang membuat istrinya mundur setapak. "Cukup, Siti. Jangan tanya lagi," katanya pelan namun tegas. "Kalau kau sayang aku, jangan ikut campur urusanku." Bu Siti menunduk. Air matanya jatuh tanpa suara. Dalam hatinya, ia merasa suaminya bukan lagi Ujang yang dulu, bukan lagi lelaki sederhana yang dulu bekerja keras dan pulang dengan senyum. Kini suaminya dingin, penuh rahasia, dan semakin sering keluar malam. Sementara itu, di luar rumah, suara langkah kaki terdengar samar. Dari kejauhan, Hendra sedang mengintai dalam diam. Ia melihat lampu rumah Ujang padam, lalu tak lama kemudian terdengar suara gesekan seperti sesuatu bergerak cepat di tanah. Ia menatap ke arah jalan desa yang remang. Sesuatu yang besar dan hitam melintas sekilas di bawah cahaya bulan. Matanya membulat. Ia menahan napas. "Aku harus bilang ke Pak Rahmat," bisiknya ketakutan. Dan malam itu, desas-desus di warung bukan lagi sekadar gosip. Ia mulai berubah menjadi keyakinan di hati warga, bahwa kekayaan Ujang bukan kekayaan biasa. Sesuatu yang gelap mulai membayangi kehidupan desa yang tadinya tenang. Malam turun perlahan di desa yang sunyi. Angin berembus pelan melewati pepohonan bambu, menimbulkan suara gesekan lembut yang membuat suasana terasa ganjil. Di dalam rumahnya yang kini tampak lebih megah, Bu Siti berbaring di ranjang, namun matanya tidak bisa terpejam. Jam di dinding menunjukkan pukul 11 malam lewat sedikit. Dari dapur, terdengar suara langkah kaki pelan. Ia menegakkan tubuh, menahan napas. Langkah itu berhenti sebentar, lalu terdengar lagi, lebih pelan, seperti seseorang yang berusaha agar tak ketahuan. Siti mengintip dari sela pintu kamar. Di bawah cahaya lampu redup, terlihat Pak Ujang sedang mengenakan jaket hitam dan membawa sesuatu dalam bungkusan kain. Ia membuka pintu depan dengan hati-hati, menoleh sebentar ke arah kamar, memastikan istrinya tidur, lalu melangkah keluar tanpa suara. Siti menatap punggung suaminya yang menjauh dalam gelap. Hatinya berdegup cepat. Rasa curiga yang ia pendam selama ini seolah menuntut jawaban malam itu juga. Ia mengambil selendang, mengenakan sandal, lalu dengan langkah ringan mengikuti dari jauh. Suasana di luar terasa dingin menusuk. Bulan sabit menggantung di langit, cahayanya menimpa jalan setapak menuju kebun di pinggir desa. Dari kejauhan, Siti melihat Ujang berjalan cepat melewati sawah yang mulai ditumbuhi rumput liar. Ia berusaha menjaga jarak, menunduk tiap kali suaminya menoleh. Di tengah perjalanan, Ujang berhenti di dekat sebuah pohon besar di tepi kebun. Ia membuka bungkusan kainnya. Siti berjongkok di balik semak. Jantungnya berdebar keras hingga ia hampir bisa mendengarnya sendiri. Dari tempat persembunyian itu, ia melihat sesuatu yang sulit dipercaya. Di tanah lapang itu, Ujang menancapkan lilin-lilin kecil membentuk lingkaran. Lalu, dari balik bayangan,
Muncul cahaya merah redup yang berputar seperti kabut. Udara di sekitarnya terasa bergetar aneh, dan aroma amis samar mulai tercium. Siti menutup mulutnya, menahan teriakan. Ujang kemudian berdiri di tengah lingkaran lilin itu, membungkuk, dan menggumamkan sesuatu yang tidak dimengerti. Cahaya di sekelilingnya semakin kuat. Dari antara rumput yang bergoyang, muncul sosok hitam, berbentuk seperti seekor babi besar, tapi matanya bersinar merah menyala. Gerakannya pelan namun pasti, seolah mematuhi panggilan seseorang. Siti nyaris pingsan. Ia menunduk cepat, berharap tak terlihat. Jari-jarinya gemetar memegangi selendang. Babi itu mendekat ke arah Ujang, lalu berhenti di hadapannya. Dalam sinar lilin, tampak wajah Ujang memantulkan warna merah. Ia mengulurkan tangan, seperti menyambut makhluk itu. Setelah itu, sesuatu terjadi. Cahaya tiba-tiba padam, dan hanya terdengar suara gesekan tanah yang cepat menjauh. Semua kembali sunyi. Siti menahan napas cukup lama sebelum berani menegakkan kepala. Di tengah lingkaran itu, suaminya sudah tidak tampak. Lilin-lilin padam satu persatu, dan hanya tersisa aroma aneh yang membuat perutnya mual. Ia menatap ke arah hutan kecil di ujung kebun, gelap, tak ada tanda kehidupan. "Ya Allah, apa yang aku lihat barusan?" bisiknya dengan suara bergetar. Ia berlari pulang dengan langkah gemetar, matanya berkaca-kaca. Setiap bayangan di sepanjang jalan terasa hidup, setiap suara jangkrik terdengar seperti bisikan makhluk halus. Ketika sampai di rumah, ia langsung menutup pintu rapat-rapat, duduk di lantai sambil memegangi dada. Beberapa menit kemudian, terdengar suara gagang pintu diputar perlahan. Siti cepat-cepat berlari ke kamar, berbaring, dan memejamkan mata pura-pura tidur. Pintu depan terbuka. Langkah Ujang terdengar pelan tapi berat, seperti orang yang kelelahan. Ia masuk ke kamar tanpa menyalakan lampu, melepas jaketnya, lalu duduk di tepi ranjang. Siti bisa merasakan kasur bergoyang halus di bawah berat tubuh suaminya. Ia menahan napas. Di dalam kegelapan, ia bisa mencium bau aneh, campuran antara tanah basah dan sesuatu yang amis. Jantungnya berdebar kencang, dan air matanya mulai mengalir pelan ke bantal. Ujang terdiam lama. Lalu, tanpa berkata apa-apa, ia berbaring dan langsung tertidur. Siti tetap berpura-pura terlelap, tapi pikirannya kacau. Gambar-gambar tadi di kebun terus berputar di kepalanya, bayangan suaminya, cahaya merah, dan sosok babi bermata menyala. Saat malam semakin larut, ia menutup mulutnya agar isak tangis tak terdengar. Hatinya remuk, antara takut, bingung, dan sedih. Lelaki yang selama ini ia cintai, yang dulu sederhana dan jujur, kini tampak seperti orang lain. Di luar rumah, angin kembali berhembus, membawa suara lirih dari kejauhan, seperti desahan hewan yang mencari mangsanya. Bu Siti menggenggam bantal erat-erat. Air matanya terus mengalir tanpa henti. Dalam hatinya, ia tahu, malam ini, rahasia kelam suaminya sudah terbuka, dan sejak saat itu, ketenangan di rumah mereka tak akan pernah kembali. Beberapa minggu berlalu sejak malam ketika Bu Siti menyaksikan sesuatu yang tak seharusnya ia lihat. Sejak malam itu, hidupnya berubah total. Ia hidup dalam ketakutan yang terus menempel seperti bayangan. Rumah mereka kini berdiri megah di antara rumah-rumah sederhana di desa itu. Ket temboknya mengilap, pagar besi menjulang, dan halaman depan kini dipenuhi tanaman hias mahal. Di mata warga, rumah itu seperti simbol kesuksesan. Tapi bagi Siti, rumah itu justru seperti penjara, dingin, sunyi, dan berisi sesuatu yang tak terlihat. Setiap malam, hawa rumah berubah aneh. Lampu kadang redup tanpa sebab, udara mendadak dingin menusuk, dan suara langkah samar terdengar di koridor meski tak ada siapapun di sana. Siti mulai sering terbangun tengah malam karena mendengar suara seperti hewan mengendus di sekitar rumah. Sementara Ujang, suaminya, makin sulit dikenali. Dulu ia lelaki sederhana dan penuh senyum.
Sekarang wajahnya sering muram, matanya sayu tapi penuh ketegangan. Ia jarang berbicara, dan kalaupun bicara, nada suaranya kasar. "Bang, kenapa nggak buka cukur lagi? Banyak yang nyari abang," tanya Siti suatu pagi dengan nada hati-hati. Ujang menatap istrinya dengan pandangan kosong. "Nggak usah ikut campur, Siti. Aku udah punya cara sendiri cari rezeki." "Cara sendiri?" Siti menelan ludah. "Tapi uang itu, datangnya dari mana?" Ujang menatapnya tajam, lalu berjalan pergi tanpa menjawab. Pintu kamar dibanting keras di belakangnya. Siti menatap lantai, air matanya jatuh. Dalam hati, ia tahu suaminya makin jauh dari manusia biasa. Setiap malam, Ujang keluar diam-diam, dan setiap pagi, uang baru muncul di laci meja. Namun bersamaan dengan itu, aura gelap di rumah makin terasa berat, seolah dinding-dinding menyimpan sesuatu yang busuk. Beberapa kali, Siti merasa seperti ada bayangan melintas di belakangnya ketika ia sendirian. Kadang terdengar suara seperti dengusan hewan dari bawah lantai. Ia mulai takut tinggal sendirian di rumah siang bolong sekalipun. Di luar rumah, warga desa mulai semakin curiga. Pak Rahmat, tetangga lama Ujang, memperhatikan perubahan itu dengan hati resah. Ia masih ingat bagaimana dulu Ujang suka membantu tetangga, tapi kini pria itu jarang bertegur sapa. Bahkan, beberapa anak kecil yang lewat di depan rumahnya sering menangis tanpa sebab. Akhirnya, Pak Rahmat memutuskan untuk berbuat sesuatu. Ia datang ke rumah Kiai Hasan, seorang tokoh agama yang dikenal bijak dan disegani. "Assalamualaikum, Kiai," sapa Pak Rahmat. "Saya datang karena khawatir. Teman saya, Ujang, berubah. Rumahnya makin mewah, tapi suasananya tidak enak, Kiai." Kiai Hasan menatapnya penuh perhatian. "Tidak enak bagaimana maksudmu, Rahmat?" "Entahlah, Kiai. Setiap kali saya lewat depan rumahnya, bulu kuduk saya berdiri. Orang-orang bilang dia pesugihan. Tapi saya takut kalau itu benar." Kiai Hasan terdiam sesaat, lalu mengangguk pelan. "Kalau begitu, malam ini juga saya ikut kau ke sana. Kadang rumah yang terlalu indah menyembunyikan kegelapan yang besar." Menjelang sore, langit tampak mendung. Siti duduk di teras, menatap hujan tipis yang mulai turun. Di dalam rumah, Ujang sedang menghitung uang di meja ruang tamu. Wajahnya tampak kosong, tapi di matanya tersirat kegelisahan yang aneh. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Siti berdiri cepat, merasa sedikit lega ada orang datang. Saat pintu dibuka, tampak Pak Rahmat berdiri di sana bersama seorang pria tua berwajah teduh, Kiai Hasan. "Assalamualaikum, Bu Siti," sapa Kiai dengan lembut. "Kami hanya ingin bersilaturahmi. Bagaimana kabar Pak Ujang?" Siti menunduk pelan, suaranya gemetar. "Waalaikumsalam, Kiai. Ujang ada di dalam. Silakan masuk, Kiai." Langkah Kiai Hasan pelan namun mantap saat memasuki rumah. Begitu ia menapaki lantai ruang tamu, alisnya sedikit berkerut. Ia merasakan hawa dingin yang tidak wajar, seolah ruangan itu sedang diawasi oleh sesuatu. Ujang yang duduk di kursi menatap tamunya tanpa ekspresi. "Assalamualaikum, Ujang," ucap Kiai Hasan ramah. "Sudah lama tak bertemu. Rumahmu indah sekali sekarang." Ujang tidak menjawab, hanya menatap tajam. Di matanya ada kilatan aneh, seperti orang yang tidak senang diganggu. Pak Rahmat mencoba mencairkan suasana. "Kami cuma ingin tahu kabar, Jang. Warga khawatir karena kau jarang keluar." Ujang menyandarkan tubuhnya ke kursi. "Aku baik-baik saja. Tidak perlu khawatir. Aku cuma sibuk." Kiai Hasan tersenyum lembut. "Kalau begitu, syukurlah. Tapi izinkan saya duduk sebentar di sini." Namun, seketika suasana berubah. Lampu di ruang tamu meredup tiba-tiba, dan suara lirih seperti desisan terdengar dari arah dapur. Angin berhembus pelan meski semua jendela tertutup.
Kiai Hasan menatap ke sekeliling dengan pandangan tenang namun penuh waspada. "Rumahmu berat sekali, Ujang. Apa kau sadar?" katanya perlahan. Ujang menegakkan tubuhnya. Tatapannya berubah dingin. Ia menatap Kiai Hasan tanpa berkedip. Suaranya rendah tapi penuh tekanan. "Kiai," ujarnya perlahan, "kau datang ke sini untuk apa sebenarnya?" Kiai Hasan menatapnya balik, sorot matanya tajam namun lembut. "Untuk mengingatkan, kadang rezeki yang tampak mudah datang, justru membawa harga yang tak sanggup dibayar manusia." Ruangan hening. Suara hujan di luar terdengar makin deras. Bu Siti menunduk, menggenggam ujung bajunya dengan tangan gemetar. Ujang masih menatap Kiai itu lama, tatapan tajam yang dingin, penuh amarah terpendam, tapi juga ketakutan yang samar. Dan di balik keheningan itu, untuk pertama kalinya, Kiai Hasan tahu bahwa di rumah megah itu memang bersemayam sesuatu yang bukan manusia. Malam turun dengan sunyi yang aneh. Di rumah besar milik Pak Ujang, hanya suara hujan di atap dan detak jam dinding yang terdengar. Bu Siti berbaring di sisi ranjangnya, matanya berat tapi pikirannya tak tenang. Sejak kedatangan Kiai Hasan, rumah ini terasa makin suram. Ujang semakin dingin, semakin sering keluar malam tanpa alasan jelas. Lampu kamar dimatikan, hanya cahaya redup dari luar jendela yang menembus tirai. Siti akhirnya tertidur dengan gelisah. Namun dalam tidurnya, ia bermimpi aneh. Ia berada di ruang tamu rumahnya sendiri, tapi suasananya gelap dan berbau amis. Dari arah dapur, terdengar suara langkah kaki, pelan, berat, menyeret tanah. Ia menoleh ke sana, tapi tak melihat siapapun. Kemudian muncul suara dengusan rendah. Sesuatu bergerak di balik kursi, menimbulkan suara, duk, duk, seperti kuku binatang menabrak lantai. Siti ingin berlari, tapi tubuhnya tak bisa digerakkan. Matanya menatap ke arah suara itu, dan dari kegelapan muncul seekor babi besar berwarna hitam. Bulunya basah seperti berlendir, matanya merah menyala menatap lurus ke arahnya. Nafas makhluk itu panas dan berbau busuk, menusuk hidung. Ujang. Suaranya hampir tak keluar. Babi itu bergerak pelan ke arahnya. Dari mulutnya menetes cairan kental berwarna gelap. Suara dengusannya berubah seperti tawa manusia. Siti menjerit, tapi suaranya tercekik. Makhluk itu semakin dekat, hingga wajahnya hanya sejengkal dari wajahnya, dan di matanya, Siti melihat pantulan sosok Ujang sendiri. "Ujang?" bisiknya lagi, sebelum terbangun dengan teriakan tertahan. Nafasnya tersengal. Tubuhnya basah oleh keringat dingin. Lampu kamar masih redup, tapi sesuatu terasa tidak wajar. Ia menatap sekeliling dengan napas memburu. Hening. Namun dari ruang tamu, terdengar suara langkah kaki pelan. Tok, tok, tok. Suaranya seperti seseorang berjalan tanpa alas kaki di lantai basah. Siti menelan ludah. "Bang?" panggilnya dengan suara bergetar. Tak ada jawaban. Ia turun dari ranjang dengan langkah hati-hati. Udara kamar terasa lebih dingin dari biasanya, dan aroma amis samar-samar mulai tercium. Aroma yang sama seperti dalam mimpinya. Dengan tangan gemetar, ia membuka pintu kamar sedikit. Dari celah sempit itu, ia bisa melihat ruang tamu dalam remang cahaya bulan yang masuk lewat jendela. Kursi goyang di sudut ruangan bergerak perlahan, meski tak ada angin. Siti menahan napas. Lalu terdengar lagi langkah kaki, kali ini lebih dekat. Dari arah dapur, bayangan hitam melintas cepat di lantai. Ia mundur setapak, menutup mulut agar tak menjerit. Tiba-tiba, pintu depan berderit terbuka. Udara malam yang dingin masuk, membuat lilin kecil di meja bergetar. Dan di ambang pintu itu, tampak Pak Ujang, berdiri diam, wajahnya pucat pasi. Bajunya kotor, ada noda tanah di lengannya. Matanya tampak kosong dan gelap. Ia menatap istrinya yang berdiri di dekat pintu kamar. "Siti, ngapain kau belum tidur?" Suaranya serak dan berat. Siti memegangi dadanya,
mencoba menenangkan diri. "Bang, kau dari mana?" "Aku dengar langkah orang di rumah, aku kira pencuri." Ujang tidak langsung menjawab. Ia menunduk, menarik napas panjang. "Aku cuma keluar sebentar. Angin malam bagus buat pikiranku." Tapi Siti tahu, itu bukan jawaban yang jujur. Matanya menatap tangan Ujang, di antara jari-jarinya ada bercak gelap yang tampak seperti darah kering. Ia mencoba berbicara, tapi lidahnya keluh. "Bang, tangan abang itu." Ujang langsung menyembunyikan tangannya di balik jaket. "Cuma tanah. Tadi sempat jatuh." Suaranya tenang, tapi matanya menatap tajam. "Kau jangan banyak tanya malam-malam begini, Siti." Siti menunduk, tak berani menatap balik. Tapi di dalam hatinya, ketakutan makin kuat. Bau amis makin terasa, dan seolah mengikuti langkah Ujang yang berjalan melewatinya menuju kamar mandi. Saat Ujang masuk dan menutup pintu, Siti menatap ke lantai dekat pintu depan. Ada jejak kaki basah memanjang dari luar hingga ruang tamu. Bentuknya aneh, tidak seperti telapak kaki manusia. Ia menutup mulutnya dengan tangan, tubuhnya bergetar. Di kepalanya, mimpi itu kembali berputar. Mata merah, tawa rendah, dan sosok babi hitam dengan wajah suaminya. Ketika Ujang keluar lagi dengan wajah lebih segar, ia langsung berbaring tanpa bicara. Siti diam di tempat, menatapnya lama. Suaminya tampak tidur tenang, tapi di antara napasnya terdengar suara aneh, seperti dengusan halus yang bukan manusia. Siti membelakangi Ujang, menatap dinding, menahan tangis yang mengalir pelan di pipinya. Dalam hati, ia tak lagi ragu. Apa yang ia lihat di mimpi bukan sekadar bunga tidur. Itu adalah peringatan. Dan kini ia yakin sepenuhnya, suaminya menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekadar rahasia malam. Malam itu, udara di desa terasa lebih berat dari biasanya. Bulan hanya separuh, menggantung redup di langit yang diselimuti kabut tipis. Di kejauhan, suara jangkrik terdengar berulang-ulang, seolah menegaskan kesunyian yang tidak wajar. Di balik pagar rumah Pak Ujang yang kini tampak megah dengan lampu taman yang redup, dua sosok pemuda berjongkok di balik rumpun pisang. Mereka adalah Hendra dan temannya, Reno. Sejak beberapa hari lalu, Hendra merasa ada yang tidak beres dengan rumah itu. Terlalu sering terdengar suara aneh di malam hari, terlalu sering terlihat bayangan melintas di jendela belakang. "Kau yakin mau terusin ini?" bisik Reno dengan wajah tegang. "Kalau ketahuan Ujang, bisa berabe kita." Hendra menelan ludah. "Aku cuma mau bukti." Sejak malam itu, waktu aku lihat bayangan di depan rumahnya, aku nggak bisa tenang. Ada yang disembunyikan di sini. Mereka berdua menunduk, menatap ke arah rumah yang tampak sepi. Lampu ruang tamu menyala, tapi tak ada tanda orang bergerak di dalam. Hanya sesekali terdengar bunyi seperti kayu berderit. Waktu berjalan lambat. Angin malam berhembus membawa aroma lembab dari tanah. Hendra mulai berpikir untuk menyerah saja, ketika tiba-tiba lampu di dalam rumah padam serentak. Mereka berdua saling menatap. "Reno, lihat itu," bisik Hendra. Dari arah pintu belakang, sesuatu bergerak. Pintu kayu itu terbuka sedikit, menimbulkan suara cerek panjang. Bayangan hitam keluar perlahan, disusul oleh suara dengusan berat. Reno menahan napas. Itu apa?" Di bawah cahaya bulan, tampak sosok babi besar berwarna hitam keluar dari rumah. Bulunya kasar dan berkilau lembab, matanya merah menyala seperti bara api. Gerakannya pelan tapi penuh tenaga, setiap langkahnya meninggalkan suara basah di tanah. Hendra menahan teriakannya. "Astaga, itu bukan hewan biasa," gumamnya gemetar. Makhluk itu berhenti sejenak di halaman, menundukkan kepalanya ke arah tanah, seolah mengendus sesuatu. Lalu tanpa peringatan, ia berlari ke arah kebun di belakang rumah, cepat, tidak wajar, seperti bayangan yang melesat di udara. Reno langsung memegangi bahu Hendra. "Kita harus pergi.
Sekarang, mereka berdua bangkit setengah berlari, menembus semak dan jalan kecil di belakang rumah. Nafas mereka terengah, tapi tak ada yang berani berhenti menoleh. Di belakang, suara aneh seperti langkah binatang masih terdengar samar, mengikuti mereka dari kejauhan. Setelah beberapa menit berlari, mereka sampai di rumah Pak Rahmat. Hendra mengetuk pintu dengan panik. "Pak Rahmat, bukain, coba." Pintu terbuka, menampakkan wajah Pak Rahmat yang baru saja bangun. "Hendra? Reno? Ada apa malam-malam begini?" Hendra masih berusaha mengatur napasnya. "Pak, rumah Ujang, saya lihat sendiri." "Lihat apa?" Dari pintu belakang rumahnya keluar seekor babi. "Pak, tapi bukan babi biasa. Matanya merah, besar sekali, dan keluar dari rumah, dari dalam rumahnya." Pak Rahmat terdiam. Reno menimpali dengan suara gemetar, "Kami ngintai dari balik kebun." Pintu belakang terbuka sendiri, lalu makhluk itu keluar. Rahmat mengusap wajahnya perlahan, mencoba memastikan kalau dua pemuda di depannya tidak sedang berhalusinasi. Tapi ekspresi mereka terlalu nyata untuk dianggap lelucon. "Jadi benar," gumamnya pelan. "Berarti semua yang warga bilang selama ini bukan omong kosong." Hendra menatap Rahmat dengan cemas. "Kita harus berbuat sesuatu, Pak. Kalau benar itu pesugihan, makin lama dibiarkan, bisa bahaya buat desa." Rahmat terdiam sesaat, pikirannya berputar cepat. Ia teringat wajah Bu Siti yang tampak pucat dan ketakutan saat ia kunjungi beberapa hari lalu. Ia juga teringat hawa aneh di rumah itu, dingin, berat, seperti ada yang bersembunyi di balik dinding. Ia menatap dua pemuda itu dengan tegas. "Jangan bilang siapa-siapa dulu. Kita harus hati-hati. Kalau ini benar pesugihan, kita nggak bisa asal bertindak. Tapi besok malam, kita akan buktikan semuanya." "Bagaimana caranya, Pak?" tanya Reno. "Kita kumpulkan beberapa orang yang bisa dipercaya, termasuk Kiai Hasan. Malam berikutnya, kita intai rumah Ujang bersama-sama. Kalau benar ada makhluk itu, kita tangkap basah." Hendra menelan ludah, wajahnya tegang. "Berarti, besok malam, kita akan menggerebek rumah Ujang." Rahmat mengangguk perlahan. "Ya, tapi kita harus siap dengan segala kemungkinan. Jangan lupa, yang kita hadapi bukan manusia biasa." Suasana hening. Hanya suara hujan yang menetes dari atap rumah. Hendra menatap keluar jendela, ke arah rumah Ujang yang samar terlihat dari kejauhan. Di antara kabut malam, seolah ada dua titik merah kecil berkilat di kegelapan, seperti mata sesuatu yang sedang mengawasi mereka dari jauh. Dan malam itu, ketiganya tahu, malam esok akan menentukan segalanya, antara membuka kebenaran atau menjadi bagian dari rahasia kelam yang selama ini tersembunyi di balik pagar rumah megah itu. Pagi itu, balai desa lebih ramai dari biasanya. Di antara wajah-wajah tegang para warga, Pak Rahmat berdiri di depan, mencoba menenangkan suasana. Udara terasa berat, seolah desa yang biasanya tenang kini diselimuti ketakutan yang tak terucap. Di sebelahnya, Kiai Hasan menundukkan kepala, jemarinya menggenggam tasbih yang terus berputar pelan. Matanya menatap jauh ke arah jendela, ke arah rumah Pak Ujang yang tampak berdiri megah di ujung jalan desa, diam, tapi terasa hidup. Pak Rahmat membuka pembicaraan dengan suara pelan tapi tegas. "Saudara-saudara, kita semua tahu gosip yang beredar. Tapi semalam, Hendra dan Reno melihat sesuatu yang tak bisa kita anggap remeh. Sosok aneh keluar dari rumah Ujang, bukan manusia, bukan juga hewan biasa. Kita tidak boleh menuduh tanpa bukti, tapi kita juga tidak bisa membiarkannya." Beberapa warga saling pandang, sebagian menggigit bibir, sebagian lagi menggenggam sarung dengan cemas. Seorang lelaki tua angkat bicara. "Kalau benar itu pesugihan, apa kita siap melawannya, Pak? Bukan urusan kecil, itu. Bisa-bisa desa kena bala."
Kiai Hasan mengangkat kepala. Suaranya tenang, tapi mengandung wibawa. Bala hanya datang kalau kita diam. Tapi kalau kita lawan dengan doa dan iman, Allah akan melindungi. Malam Jumat nanti, kita akan buktikan dengan mata kepala sendiri. Tapi ingat, jangan ada yang bertindak gegabah. Suasana hening sejenak. Hanya terdengar suara ayam berkokok di kejauhan. Pak Rahmat kemudian menunjuk beberapa warga. Kau, Hendra, Reno, dan 3 orang lainnya ikut berjaga di sekitar rumah Ujang. Kiai Hasan dan aku akan berada di depan rumah. Kalau makhluk itu keluar, kita kepung. Tapi jangan teriak, jangan panik. Kita pastikan kebenarannya dulu. Hendra mengangguk, meski wajahnya pucat. Siap, Pak. Pertemuan pun selesai. Namun ketika warga mulai beranjak, kekhawatiran masih jelas tergambar di wajah mereka. Tak ada yang benar-benar yakin mereka siap menghadapi sesuatu yang tak terlihat, tak bisa dijelaskan. Sore harinya, di rumah besar yang kini tampak mewah, Bu Siti berdiri di jendela sambil memandangi halaman depan. Hatinya gelisah. Ia mendengar bisik-bisik warga di luar tentang rencana penggerebekan malam Jumat. Dan meski tak seorang pun memberitahunya secara langsung, ia tahu arah pembicaraan itu menuju pada suaminya sendiri. Ia menatap cermin di ruang tamu. Wajahnya tampak pucat, matanya sembab karena kurang tidur. Di belakangnya, bayangan Pak Ujang terpantul samar, duduk di kursi dengan ekspresi dingin, seolah tak peduli pada apapun. Mas, ucap Siti pelan, mendekat. Aku dengar warga mau datang malam Jumat. Mereka mau menggerebek rumah kita. Ujang menatap istrinya sekilas. Biar saja, katanya datar. Mereka cuma iri. Tapi mereka bilang, mereka lihat sesuatu keluar dari rumah ini. Mas, aku juga pernah lihat, malam itu. Ujang berdiri tiba-tiba, suaranya meninggi. Sudah kubilang, jangan ikut campur urusanku. Siti terdiam. Air matanya menetes tanpa suara. Ia menunduk, lalu berbalik pergi ke kamar. Tapi di dalam hatinya, ia tahu, malam nanti, sesuatu yang besar akan terjadi. Menjelang malam, langit berubah gelap pekat. Angin berhembus dingin dari arah sawah, membuat daun-daun pisang berdesir pelan. Di balai desa, Pak Rahmat memeriksa kembali peralatan, senter, tali, dan beberapa benda yang dibawa warga untuk berjaga-jaga. Kiai Hasan duduk di teras, melantunkan doa pelan. Tasbih di tangannya berputar tanpa henti. Wajahnya tenang, tapi matanya tajam seperti menembus gelap malam. Hendra mendekat. Kiai, kalau nanti benar keluar makhluk itu, apa yang harus kami lakukan? Jangan takut, jawab Kiai Hasan lembut. Ketakutan justru akan menguatkan makhluk itu. Fokus pada doa, jangan sampai lengah. Dan ingat, niat kita bukan untuk membunuh, tapi untuk menghentikan kejahatan. Mereka semua mengangguk. Jam menunjukkan pukul 11 malam ketika kelompok kecil itu mulai bergerak ke arah rumah Ujang. Suara langkah kaki mereka nyaris tak terdengar, hanya desiran angin menemani. Dari kejauhan, rumah besar itu tampak seperti bayangan gelap di tengah desa yang sunyi. Lampu teras menyala, tapi jendelanya tertutup rapat. Tak ada suara, tak ada tanda kehidupan. Hanya rasa dingin yang semakin menusuk ketika mereka semakin dekat. Pak Rahmat memberi isyarat dengan tangan. Semua berhenti di balik pagar. Kita tunggu sampai lewat tengah malam, bisiknya. Kalau makhluk itu muncul, kita langsung bergerak. Hendra menatap jam tangannya. Pukul 11.45 malam. Angin berhenti berembus. Malam terasa membeku. Dari kejauhan, suara anjing menggonggong, lalu hening kembali. Kiai Hasan berdiri perlahan, matanya menatap langit. Malam ini, gumamnya lirih, kebenaran akan menampakkan diri. Dan di rumah megah yang tampak sepi itu, tirai jendela bergerak perlahan, seperti ada seseorang, atau sesuatu,
yang sedang memperhatikan mereka dari balik kegelapan. Malam pun kian menegangkan. Sebentar lagi, rahasia besar yang menjerat Pak Ujang akan terungkap. Malam Jumat itu, udara terasa berat seperti menahan sesuatu yang tak terlihat. Langit gelap tanpa bintang, angin berhembus kencang membuat ranting-ranting pohon berderak di sekitar rumah Pak Ujang. Lampu-lampu rumah lain di desa sudah padam. Hanya beberapa obor di tangan warga yang berkumpul diam-diam di kejauhan, menyala temaram di antara kabut tipis. Pak Rahmat berdiri paling depan, menatap pekarangan rumah Ujang yang tampak lengang. Di belakangnya ada Hendra, Reno, beberapa warga, dan Kiai Hasan yang berdiri dengan sorot mata tenang namun tajam. Dari kejauhan, rumah itu tampak seperti bayangan hitam besar yang menelan cahaya malam. "Semua sudah siap?" tanya Rahmat dengan suara pelan. "Siap, Pak," jawab beberapa warga hampir bersamaan, meski terdengar gugup. Kiai Hasan menggenggam tasbihnya erat. "Kita tunggu. Malam ini kebenaran akan muncul dengan sendirinya." Jam menunjukkan pukul 12.17 malam ketika tiba-tiba seekor anjing menyala keras dari arah jalan utama desa. Suara itu disusul oleh derap langkah aneh, cepat, berat, dan berirama tidak wajar. Hendra menegakkan kepala, matanya menyipit ke arah bayangan yang mendekat dari kegelapan. "Pak, itu apa?" bisiknya gemetar. Dari arah sawah, muncul sosok besar hitam, berjalan dengan tubuh membungkuk, kakinya menimbulkan suara berat di tanah. Ketika ia melangkah ke area yang sedikit lebih terang, semua yang ada di situ menahan napas. Seekor babi besar berwarna hitam legam, tubuhnya berlumpur, dan matanya merah menyala seperti bara api. Nafasnya berat, disertai suara dengusan panjang yang menggetarkan dada. Makhluk itu berjalan perlahan ke arah rumah Ujang, lalu berhenti di depan pintu belakang. Semua orang terpaku. Lalu, seolah sudah terbiasa, pintu itu terbuka sendiri dengan bunyi kreyek panjang, dan babi itu masuk ke dalam rumah. Suasana hening berubah jadi kepanikan yang tertahan. Hendra berbisik keras, "Pak!" Dia masuk ke rumah Ujang. Pak Rahmat menatap Kiai Hasan. "Sekarang, Kiai." Kiai Hasan mengangguk pelan. "Sekarang." Mereka bergerak serempak. Beberapa warga mendekati pintu depan, sementara Rahmat dan dua orang lainnya masuk lewat sisi belakang. Suara langkah mereka pelan tapi tegang, sementara dari dalam rumah terdengar suara berisik seperti sesuatu sedang berlari atau menabrak benda. Kiai Hasan berdiri di ambang pintu depan, mengangkat tangannya sambil membaca doa dengan suara tegas, lantang, dan bergetar oleh keyakinan. "A'dzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim." Suara doa itu menggema di seluruh ruangan. Lampu rumah tiba-tiba berkedip beberapa kali, lalu padam total. Warga menjerit kecil. Dari dalam rumah terdengar suara lolongan panjang, seperti gabungan suara manusia dan hewan yang menjerit kesakitan. Pak Rahmat menyalakan senter, menyorot ke arah ruang tengah. Cahaya itu menampakkan sesuatu yang membuat semua orang membeku. Di tengah lantai, Pak Ujang tergeletak, tubuhnya penuh lumpur, pakaiannya sobek, napasnya tersengal. Di sekitarnya, ada bekas tapak kaki babi yang masih basah dan beruap, tapi makhluknya sudah tidak ada. Bu Siti berlari masuk dari pintu belakang sambil menangis. "Mas Ujang." "Yao, Mas." Ia berlutut di samping suaminya, mengguncang tubuh yang kaku itu. "Bangun, Mas, bangun." Kiai Hasan maju perlahan, membaca ayat-ayat suci sambil mengayunkan tangannya ke arah tubuh Ujang. Setiap kalimat doa terasa menggema, seperti menembus dinding rumah. Udara di ruangan itu menjadi lebih dingin, dan samar-samar, bayangan hitam melintas cepat di langit-langit lalu menghilang perlahan seperti asap. Kiai Hasan berhenti berdoa, menatap Rahmat. Sudah, makhluk itu pergi. Tapi ikat Ujang, jangan biarkan dia tersadar begitu saja. Beberapa warga menuruti dengan cepat, mengikat tangan dan kaki Ujang dengan kain panjang. Saat itu,
Lampu kembali menyala pelan, menampakkan wajah-wajah pucat penuh ketakutan. Pak Rahmat memandang lantai, melihat sesuatu, bekas tapak babi yang berubah menjadi jejak kaki manusia. Ia menelan ludah, lalu menatap Kiai Hasan. "Kiai, jadi selama ini..." Kiai Hasan mengangguk perlahan. "Ya, ia adalah pelaku sekaligus korban. Perjanjian itu sudah menelan separuh jiwanya." Bu Siti menangis keras. "Kenapa, Mas? Kenapa tega begini? Semua ini demi uang." Tiba-tiba, tubuh Ujang bergerak. Warga mundur spontan. Matanya terbuka lebar, bola matanya memutih seluruhnya, dan dari mulutnya keluar suara parau menyeramkan. "Kalian tidak tahu apa yang kalian ganggu." Semua orang terpaku. Kiai Hasan kembali membaca doa keras-keras. Tubuh Ujang menegang, lalu bergetar hebat, seperti ada sesuatu yang mencoba keluar dari tubuhnya. Suara lolongan kembali terdengar, kali ini lebih menyakitkan, hingga beberapa warga menutup telinga. Lalu, semuanya berhenti. Tubuh Ujang terkulai lemas, matanya terpejam. "Hening!" Bu Siti menjerit memeluk suaminya, air matanya tumpah. Warga lain berdoa pelan, sebagian masih menatap lantai dengan wajah ngeri. Kiai Hasan berdiri, suaranya tenang tapi tegas. "Makhluk itu sudah diusir, tapi perjanjiannya belum berakhir. Malam ini hanya awal dari kebenaran. Yang akan datang, mungkin lebih berat." Dan di tengah tangisan Bu Siti serta pandangan warga yang gemetar, Pak Ujang tiba-tiba menarik napas keras, matanya terbuka, lalu berteriak panjang penuh ketakutan. Jeritan yang memecah malam, menggema ke seluruh desa. Jeritan itu bukan suara orang biasa, melainkan suara seseorang yang baru sadar telah menjual jiwanya sendiri. Pagi itu, sinar matahari menembus tirai rumah Pak Ujang, namun cahaya hangat itu tak mampu mengusir dingin yang tersisa di dalam. Bau tanah lembab dan dupa dari malam sebelumnya masih tercium samar. Di ruang tamu, beberapa warga duduk berkelompok, wajah mereka masih tegang, sementara Kiai Hasan duduk bersila di hadapan Ujang yang kini tampak lemah, berselimut kain putih, tubuhnya gemetar pelan. Bu Siti duduk di samping suaminya, memegangi tangan yang dulu kuat, kini hanya tinggal tulang dan kulit. Matanya sembab karena semalaman menangis. Pak Rahmat membuka suara pelan. "Ujang, kami tidak datang untuk menghakimi. Kami cuma ingin tahu kebenarannya. Apa benar yang dilihat warga semalam?" Ujang menunduk. Suaranya serak, pelan seperti orang yang menanggung beban berat. "Iya, Pak Rahmat, semua yang kalian lihat, itu benar." Ruangan mendadak hening. Hanya suara burung di luar jendela yang terdengar, seolah dunia di luar tetap berjalan sementara di ruangan itu waktu berhenti. Kiai Hasan menatapnya lembut. "Ceritakan dari awal, Nak. Jangan sembunyikan apapun." Ujang menarik napas panjang, menatap lantai. "Semua bermula 3 bulan lalu, saat penghasilan di tempat cukurku menurun drastis. Pelanggan makin sedikit, alat-alatku rusak, anak-anak minta biaya sekolah. Aku frustrasi." Ia berhenti sejenak, menahan air mata yang mulai mengalir. "Sampai suatu malam, waktu aku pulang dari rumah pelanggan, aku bertemu dengan seorang pria tua di jalan sawah. Bajunya hitam, wajahnya samar. Dia tahu semua tentang kesulitanku, seolah membaca pikiranku." Ujang menggenggam kain di pangkuannya. "Dia bilang bisa menolongku, asal aku mau mengikuti jalan cepat. Katanya, cuma perlu ritual kecil. Aku ragu, tapi saat itu aku buta, Bu. Aku pikir, kalau bisa kaya, aku bisa bahagiakan keluargaku." Bu Siti menunduk, menangis terisak. "Kebahagiaan dari setan gak akan pernah jadi kebahagiaan, Mas." Ujang menatap istrinya, air mata menetes di pipinya yang tirus. "Aku tahu, Siti, aku salah besar. Tapi waktu itu aku pikir, asal aku tetap kerja, orang gak akan curiga. Tapi setelah ritual malam itu,
Semuanya berubah. Kiai Hasan mencondongkan tubuh. Apa yang terjadi dalam ritual itu? Ujang memejamkan mata. Aku dibawa ke hutan dekat sungai. Ada lingkaran tanah, lilin-lilin, dan seekor babi hitam di tengahnya. Pria itu menyuruhku meneteskan darahku sendiri di tanah, lalu berjanji tak akan kekurangan. Aku lakukan. Kiai, aku lakukan tanpa pikir panjang. Suara Ujang bergetar. Malam itu aku pingsan. Paginya, di saku bajuku ada uang. Banyak. Aku panik, tapi juga senang. Aku pikir, mungkin itu cuma keberuntungan. Tapi malam berikutnya, aku mulai kehilangan kendali. Ia menatap kosong ke dinding. Setiap kali aku tidur, aku merasa tubuhku berat. Kadang aku bangun dan pakaianku berlumpur. Aku nggak sadar apa yang kulakukan. Tapi uang terus muncul. Makin lama, makin banyak. Dan aku makin serakah. Pak Rahmat menunduk. Wajahnya kelam. Berarti setiap malam itu, kau berubah menjadi. Ujang mengangguk perlahan. Ya, Pak. Babi itu, aku. Bu Siti menutup mulutnya, tak kuasa menahan tangis. Mas, kenapa tega seperti ini? Aku cuma ingin rumah sederhana, bukan rumah megah dari darah dan dosa. Ujang menunduk, tubuhnya terguncang. Aku tahu, Siti, aku terlalu bodoh. Aku pikir aku bisa kendalikan semuanya. Tapi makin lama, aku makin hilang. Kadang aku tak bisa bedakan mimpi atau kenyataan. Waktu Kiai datang malam itu, tubuhku seperti terbakar. Seolah ada dua sosok di dalam diriku yang bertarung. Kiai Hasan menatapnya dengan iba. Itulah akibat perjanjian gelap, Nak. Setan tidak pernah menepati janji. Ia hanya menukar kenikmatan sesaat dengan penderitaan abadi. Ujang menunduk lebih dalam, air matanya jatuh ke lantai. Aku menyesal, Kiai. Demi Allah, aku menyesal. Kalau aku bisa kembali ke malam itu, aku akan tolak tawarannya. Aku cuma ingin jadi tukang cukur biasa lagi, biarpun miskin. Kiai Hasan meletakkan tangannya di bahu Ujang. Penyesalanmu diterima, Nak, kalau kau benar-benar bertobat. Tapi ingat, penebus dosa itu bukan hanya kata-kata. Kau harus hidup jujur, membantu orang lain, dan tidak lagi mengejar dunia dengan jalan sesat. Bu Siti mengusap air matanya. Mas, aku tetap di sini. Tapi jangan sembunyikan apapun lagi dariku. Kita mulai dari awal, meski berat. Ujang menatap istrinya, lalu menggenggam tangannya erat. Terima kasih, Siti. Aku tak pantas kau maafkan, tapi aku bersyukur kau masih di sini. Kiai Hasan kemudian berdiri, menatap warga yang masih terdiam di sudut ruangan. Dengar semua. Harta dari jalan gelap hanya membawa celaka. Ujang hanyalah contoh bahwa keserakahan bisa menjerat siapapun. Jangan iri pada kekayaan orang lain yang datang terlalu mudah. Di baliknya mungkin ada kutukan. Warga menunduk, sebagian berbisik lirih, menyadari beratnya kebenaran itu. Sebelum pergi, Kiai Hasan menepuk bahu Ujang sekali lagi. Bertobatlah sungguh-sungguh. Nak, mungkin Tuhan masih memberimu kesempatan. Ujang mengangguk, menatap keluar jendela. Sinar pagi menyinari wajahnya yang letih, namun kali ini ada sesuatu yang baru, rasa lega bercampur penyesalan yang tulus. Ia berbisik pelan, seolah pada dirinya sendiri. Ya Allah, ampuni aku. Aku telah menukar jiwaku demi harta. Aku hanya ingin kau ampuni aku, meski sekali ini saja. Dan di rumah yang pernah dipenuhi gemerlap palsu itu, suasana pagi berubah hening, bukan karena ketakutan lagi, melainkan karena lahirnya penyesalan yang sesungguhnya. Beberapa hari setelah pengakuan itu, rumah Pak Ujang yang dulu gemerlap kini tampak muram dan sunyi. Cat dinding yang mengilap kini kusam. Lampu taman yang biasa menyala terang setiap malam, kini mati seluruhnya. Seolah rumah itu ikut menanggung kutukan pemiliknya.
Pagi itu, Bu Siti terbangun oleh suara aneh di ruang tamu, seperti kaca pecah. Saat ia keluar, matanya terbelalak. Meja kaca yang semalam bersih kini penuh abu hitam, dan di atasnya, jam tangan emas milik suaminya meleleh seperti lilin terbakar. "Mas! Mas Ujang!" teriaknya panik. Ujang datang terhuyung dari kamar, wajahnya pucat, tubuhnya kurus tak sehat. Ia memandang abu itu dengan mata kosong, lalu berlutut. Tangannya bergetar menyentuh abu yang dulunya uang dan perhiasan. Ini semua kemana, Siti?" bisiknya lirih. Bu Siti menatapnya, air mata menetes. "Mas, mungkin ini sudah waktunya. Harta itu bukan milik kita. Tuhan ambil semuanya kembali." Namun Ujang hanya memandangi abu itu lama, seolah tidak percaya. Satu persatu barang mewah di rumahnya mulai berubah aneh. Lemari yang dulu berisi uang menebarkan bau hangus, televisi retak sendiri, motor yang baru dibeli tidak bisa dinyalakan. Warga yang lewat depan rumah menatap dari jauh. Tidak ada yang berani mendekat. Desas-desus makin menyebar. Konon, rumah itu sudah tidak suci lagi, dan siapapun yang masuk tanpa izin akan tertimpa sial. Siang harinya, Ujang duduk lemas di teras, menatap halaman kosong. Angin bertiup kencang, membawa daun-daun kering berputar di kakinya. Pandangannya kosong, tapi dalam pikirannya, suara-suara bisikan mulai terdengar, suara yang dulu datang bersamaan dengan kekayaannya. "Kau pikir bisa kabur dariku, Ujang? Perjanjian belum selesai." Ujang memegangi kepala, berteriak, "Pergi! Aku sudah tobat. Pergi!" Bu Siti berlari dari dapur, panik melihat suaminya menggigil. Ia meraih bahunya. "Mas, tenang. Namun tiba-tiba tubuh Ujang menegang. Matanya melotot putih, mulutnya terbuka menjerit tanpa suara. Tubuhnya jatuh ke lantai, menggeliat keras seperti orang kesetrum. Bu Siti menjerit ketakutan, memeluk suaminya yang mulai berbicara dengan suara bukan miliknya. "Aku belum puas, Ujang. Kau milikku sampai akhir waktu." Suara itu dalam, berat, dan bukan dari manusia. Suhu ruangan turun drastis, membuat Bu Siti merinding ketakutan. Ia berlari keluar memanggil warga, namun mereka hanya berdiri di pagar, takut mendekat. Pak Rahmat yang lewat segera datang bersama dua warga lain. "Baca doa. Cepat," katanya. Mereka membaca kalimat la ilaha illallah berulang-ulang, tapi jeritan Ujang makin keras, tubuhnya bergetar hebat, hingga akhirnya pingsan. Kiai Hasan dipanggil sore harinya. Saat tiba, ia mendapati rumah itu dalam keadaan kacau. Benda-benda pecah, lantai kotor, dan Ujang terbaring dengan tubuh pucat seperti orang sekarat. Kiai Hasan menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Nak, kau sedang menerima akibat dari perjanjian yang kau buat. Alam dan makhluk di dalamnya tahu mana yang berasal dari dosa. Sekarang semuanya menagih janji itu." Air mata menetes dari sudut mata Ujang. Suaranya hampir tak terdengar. Aku tahu, Kiai. Semua harta itu bukan punyaku. Aku cuma tamak, aku ingin disegani. Sekarang aku cuma ingin diampuni." Bu Siti duduk di sampingnya, menggenggam tangannya erat. "Istighfar, Mas. Jangan takut. Tuhan Maha Pengampun." Ujang berusaha bicara lagi, tapi tubuhnya lemah. Napasnya tersengal, dadanya naik turun cepat. "Kiai, tolong aku. Aku tidak mau dibawa makhluk itu lagi. Aku tidak mau jadi babi lagi. Aku ingin jadi manusia. Tolong, Kiai." Kiai Hasan menunduk, mengusap kepala Ujang. "Kau masih manusia, Nak. Selama kau masih menyebut nama Tuhan, kau masih punya harapan." Matahari mulai tenggelam di luar rumah. Cahaya jingga menembus jendela, jatuh di wajah Ujang yang pucat. Ia menatap langit, bibirnya bergetar pelan. "Ya Allah, aku menyesal. Aku kembalikan semuanya."
Ampuni aku. Suasana menjadi hening. Hanya suara angin sore yang meniup lembut tirai di jendela. Di luar, warga menunduk. Beberapa berbisik lirih sambil menatap rumah yang mulai tampak seperti bayangan suram masa lalu. Harta yang dulu membuat iri seluruh desa kini telah lenyap. Yang tersisa hanyalah tubuh rapuh seorang lelaki yang mencoba menebus dosanya. Dan malam itu, sebelum langit benar-benar gelap, terdengar lagi suara lirih dari dalam rumah itu. Suara Pak Ujang yang beristighfar, diselingi tangisan lemah, memohon ampun kepada Tuhan dengan seluruh sisa napasnya. Pagi itu, udara desa terasa berat dan muram. Embun belum sempat mengering di daun-daun, namun kabar duka sudah menyebar dari mulut ke mulut. Pak Ujang, si tukang cukur yang dulu tiba-tiba kaya raya, telah meninggal dunia. Rumah yang dulu ramai kini sunyi. Tirai jendela tertutup, dan aroma dupa bercampur dengan tangis lirih terdengar dari dalam. Bu Siti duduk di samping jasad suaminya yang terbujur kaku di atas tikar pandan. Wajahnya pucat namun tampak tenang, seolah telah melepaskan seluruh beban yang selama ini menghantui. "Mas, kenapa harus begini akhirnya?" bisik Bu Siti sambil mengusap wajah suaminya dengan air mata menetes pelan. Beberapa warga berdiri di halaman, menundukkan kepala. Tak ada lagi suara ejekan, tak ada lagi rasa iri. Hanya diam dan sesal yang melingkupi rumah itu. Pak Rahmat memimpin warga menyiapkan pemakaman. Kiai Hasan datang perlahan, membawa tasbih di tangan. Wajahnya teduh namun mata tuanya menyimpan keprihatinan mendalam. "Segalanya sudah selesai, Siti," ucapnya lembut. "Semoga Allah menerima taubat almarhum. Semua ini jadi pelajaran bagi kita semua." Bu Siti mengangguk pelan, tak sanggup berbicara. Beberapa jam kemudian, iring-iringan jenazah bergerak menuju pemakaman desa. Angin berhembus lembut di antara pepohonan bambu. Suara burung yang biasanya ramai kini hilang entah kemana. Seolah alam pun ikut berduka atas nasib seorang manusia yang tersesat oleh harta. Di liang lahat, warga berdiri melingkar. Tidak ada kemewahan yang tersisa, hanya sehelai kain kafan dan doa. Saat tanah pertama dijatuhkan, Bu Siti menangis keras, tubuhnya hampir roboh. Dua perempuan membantu menopangnya. "Sudahlah, Siti, ikhlaskan," ujar salah satu tetangga lirih. Tangannya gemetar, namun ia memaksakan diri melihat suaminya untuk terakhir kali. Air matanya menetes di atas tanah basah itu. "Mas, semoga Allah maafkan semua salahmu, dan salahku juga." Kiai Hasan menutup doa panjang, suaranya bergetar namun tegas. "Saudara-saudaraku, lihatlah. Ini pelajaran untuk kita semua. Harta yang datang dari jalan sesat tidak akan bertahan. Cepat datang, cepat pula pergi, meninggalkan hanya derita dan penyesalan." Warga menunduk, sebagian meneteskan air mata. Tak seorang pun berani berbicara. Di hati mereka, tersimpan rasa takut dan sadar bahwa kekayaan tanpa berkah hanyalah jebakan yang menelan jiwa. Menjelang sore, makam Ujang ditinggalkan. Hanya Bu Siti yang masih duduk di tepi gundukan tanah itu, memeluk lututnya, menatap batu nisan sederhana bertuliskan, "Ujang bin Raharjo 1978-2025. Ia terdiam lama, mendengarkan suara angin dan desir daun kering yang berguguran di sekitar makam. Wajahnya lelah, tapi ada ketenangan baru di matanya, ketenangan setelah badai panjang. "Mas," katanya pelan, "aku janji, aku nggak akan kejar harta lagi. Aku cuma mau hidup tenang, jujur, seperti dulu waktu kita masih di rumah kecil itu." Ia bangkit perlahan, menatap langit yang mulai memerah di ufuk barat. Matahari sore menembus pepohonan, memberi cahaya hangat pada nisan suaminya. Dalam sinar itu, Bu Siti tersenyum getir, senyum seorang istri yang akhirnya melepaskan masa lalu. Beberapa bulan kemudian, hidupnya berubah sederhana. Ia kembali membuka warung kecil di depan rumah, menjual jajanan dan kopi untuk warga yang lewat. Tak banyak pembeli, tapi cukup untuk makan sehari-hari.
Tidak ada lagi perhiasan, tidak ada lagi barang mewah, namun di wajahnya kini tidak ada ketakutan. Setiap pagi, Bu Siti selalu menyapu halaman, menatap jalan yang dulu sering dilalui Ujang menuju sawah. Sesekali, ia berbicara sendiri, seolah berbicara pada arwah suaminya. Kalau saja waktu bisa diulang, Mas, mungkin kita tetap akan cukur rambut orang desa, tapi dengan hati tenang. Anak-anak kecil yang lewat menyapanya, dan ia selalu membalas dengan senyum lembut. Hidupnya kini damai, jauh dari gemerlap, tapi penuh makna. Dan di malam-malam tertentu, ketika angin bertiup dari arah pemakaman, Bu Siti menatap ke langit, berbisik lirih. Mas, tenanglah di sana. Aku sudah memaafkan semuanya. Desa kembali sunyi, tapi dalam kesunyian itu, tersimpan kisah yang tak akan dilupakan orang. Kisah tentang seorang tukang cukur yang terjerat pesugihan, kehilangan segalanya, lalu meninggalkan dunia dengan penyesalan mendalam. Kini, hanya doa dan kesadaran yang tersisa, bahwa harta tanpa ridha Tuhan hanyalah jalan menuju kehancuran. Kalau kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa like kalau kamu menikmati ceritanya. Subscribe supaya gak ketinggalan cerita horor lokal berikutnya. Dan share ke temanmu yang suka kisah mistis, tapi juga penuh makna dan pelajaran hidup. Cerita seperti ini bakal terus hadir, bukan cuma buat menakut-nakuti, tapi juga buat mengingatkan, bahwa di balik setiap keinginan, ada harga yang harus dibayar. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.